MSCI minta di bulan Mei, tapi bursa akan fulfill di bulan Maret. Tahun lalu 2025 secara overall portfolio saya tuh tumbuh sekitar 55% tanpa saham Konglo. Halo Sobat Ipot, ya balik lagi di acara podcast kita Market Mind ya, bersama saya. Kali ini hostnya bersama saya Hari gitu ya. Dan seperti biasa ya, kalau Market Mind kita pasti akan mengundang pakar-pakar keuangan. Dan kita akan pasti membahas isu-isu terkini. Dan kali ini gitu ya, sudah ada di hadapan saya Mas Rifan Kurniawan. Halo Mas. Halo Mas Hari, thank you for inviting. Halo Sobat Ipot. Ya. Thank you udah bisa ngehadirin sini. Yes, sama-sama. Jadi info aja Sobat Ipot ya. Untuk hari ini tuh tanggal 18 Februari kita tag ya. 18 Februari di istirahat sesi 1. Nah tadi ISG itu udah naik 1%-an. Hampir nyentuh 1%-an lah. Which is good sebenarnya ya, setelah long weekend ini gitu ya. Ternyata langsung disambut oleh market yang hijau gitu ya. Dan beberapa sektor-sektor juga tadi aku lihat beberapa mulai kembali pulih lagi lah gitu ya Mas Rifan. Tapi mungkin sebelum masuk ke sana gitu ya, kita mungkin jangan bahas yang berat-berat dulu gitu ya. Kita bahas dulu introduction dulu lah Mas Rifan ya. Jadi Mas Rifan, kalau misalnya dari saya nih, dari POV saya itu baru masuk ke dunia pasar modal tuh 2018 Mas. Nah 2018 itu ada beberapa banyak pilihan lah kalau misalnya kita ngomongin mau belajar saham. Salah satu Mas Rifan ini gitu ya. Jadi dulu saya sama teman-teman saya itu bisa dibilang patungan Mas. Beli cheat sheet tuh istilahnya. Oh yang itu. patungan beli cheat sheet tuh. Soalnya banyak dari guru yang ini beli juga, jadi kita patungan. Dapat tuh semua cheat sheetnya gitu. Karena waktu itu kan memang ya pilihannya nggak banyak aliran kan Mas ya. Cuman either fundamental atau teknikal, udah itu aja sebenarnya pilihannya kan gitu. Dan kalau misalnya saya lihat sampai sekarang dari Mas Rifan itu dari dulu sampai sekarang itu masih sama alirannya fundamental gitu ya Mas ya. Boleh sharing nggak Mas? Maksudnya sejalan perjalanan ini nih, kalau berkaca dari saya ya, tadinya saya fundamental nih Mas. Terus ini udah mulai geser-geser nih Mas. Melihat market, kok bisa-bisanya Mas Rifan ini kok masih stick, oke saya tetap di fundamental gitu. Terus kira-kira kalau ngomongin aset investasi masih sama nggak ininya? Yang diinvestasi itu apa aja sih biasanya sekarang? Boleh Mas? Oke, jadi kalau saya memang tetap stick to the fundamental ya Mas Hari ya. Karena satu memang saya ngerasa nyaman dan so far masih kasih cuan yang gede juga gitu loh. Nah jadi tapi kalau kita saya bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, memang ada sedikit pergeseran sebenarnya dari gaya saya pun. Jadi kalau dulu mungkin kita cerita 5-10 tahun yang lalu lah ya. Saya tuh tipikal yang memang suka dengan laporan keuangan. Jadi artinya saya ngeliatin laporan keuangan itu jadi basis utamanya gitu. Tapi mungkin sejak 5 tahun terakhir lah, atau mungkin pas COVID ya, setelah COVID saya ngelihat bahwa itu jadi ada pergeseran atau jadi sedikit kurang relevan. Jadi kalau dulu misalkan semua atau sebagian besar perusahaan yang kinerjanya bagus, valuasi terdiskon, harga sahamnya naik. Tapi dalam 5 tahun belakangan ini mungkin bisa dibilang ada juga banyak saham-saham yang secara laporan keuangannya bagus tapi harganya nggak kemana-mana. Betul. Nah terus kemudian juga ada juga yang laporan keuangannya mungkin nggak gitu bagus tapi harga sahamnya naik. Nah dari situ saya melihat sebenarnya apa sih yang berubah. Nah yang berubah itu memang kalau di tahun-tahun tertentu itu ada tema-temanya. Jadi mungkin kalau kayak 2021 ya Mas Ari dan Sobat Ipot ingat, waktu itu lagi zamannya new economy. Betul. Ya lagi zamannya bank digital. Kok bisa yang tadinya bank digital ini rugi ratusan miliar, tapi kok harga sahamnya naik gila-gilaan. Nah, terus sementara mungkin saham-saham lain yang nggak terlalu yang ya kita sebut sebagai old economy lah saat itu, nggak kemana-mana gitu kan. Bener. Tapi begitu 2022 kejadiannya berbalik lagi. Nah dari situ sebenarnya saya belajar, sebenarnya sekarang nih market lebih digerakkan oleh faktor kualitatif. Nah jadi kualitatif itu apa? Satu adalah misalkan corporate action. Jadi perusahaan ini ada corporate action apa? Apakah misalkan right issue atau misalkan buyback atau misalkan dividen yang di atas ekspektasi dan lain sebagainya. Dan di situ saya melihat bahwa ada tren saham-saham yang melakukan corporate action itu lebih cenderung diapresiasi oleh pasar. Kemudian yang kedua yang saya lihat itu adalah growth story. Nah jadi growth story dari perusahaan ini apa?
Nah, kalau misalkan perusahaan ini secara laporannya bagus tapi tidak punya growth story alias dia BAU atau business as usual aja, biasanya nggak kemana-mana. Nah, yang saya perhatikan adalah saham-saham yang punya growth story yang menarik, ini lebih diapresiasi. Yang ketiga yang saya lihat adalah unlock value. Nah, ini yang poin ketiga ini yang menurut saya tuh paling mempengaruhi dari ketiga ini adalah kalau misalkan kita bisa ketemu perusahaan yang punya unlock value, artinya yang mungkin secara kinerjanya belum tercermin di dalam buku tahun sebelumnya, tapi kita tahu dia punya unlock value yang menarik, yang bisa menambah revenue atau labanya di masa depan, ini cenderung diapresiasi pasar. Nah, jadi kurang lebih selama mungkin 5 tahun terakhir saya pun sedikit banyak mengubah stylenya. Jadi tetap core-nya adalah di fundamental, ya kan, cuman pendekatannya yang saya ubah. Nah, jadi kalau dulu benar-benar banyaknya adalah ngulik laporan keuangan. Nah, kalau sekarang saya lebih banyak adalah cari informasi. Nah, informasi itu bisa berupa tadi corporate action atau ada strategi ke depan seperti apa, ada unlock value-nya apa. Nah, itu yang saya lebih banyak cari tahu sekarang. Gitu, baik melalui misalkan dari ya biasanya sih memang ke perusahaan-perusahaan gitu ya. Ya, jadi saya dan tim, saya punya tim riset, kita coba cari tahu sebenarnya apa nih unlock value dari perusahaan-perusahaan yang lagi mau kita invest ini. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kenapa saya masih stick to the fundamental, ya karena memang ya masih memberikan cuan tapi pendekatannya yang sedikit saya ubah gitu. Oke. Dari segi return apa lebih better pada saat Mas Rifan coba tadi metode yang baru itu teh? Iya. Kalau menurut saya kayak mungkin kayak tahun lalu 2025 ya. Secara overall portfolio saya tuh tumbuh sekitar 55% tanpa saham konglo. Tanpa saham konglo. Nah, itu yang pengen saya highlight juga. Jadi kalau banyak orang yang berpikirnya adalah the only way untuk mendapatkan cuan di market tahun 2025 adalah follow the money misalnya. Follow the money. Itu nggak salah. Which is ya memang benar juga. Ya saham-saham konglo naiknya luar biasa kita tahu. Nah, tapi saya juga ingin memberikan perspektif lain bahwa nggak harus kita follow the money atau di saham konglo ini loh. Tapi ada juga kok saham-saham yang we call it mungkin bukan saham konglo. Ya sebenarnya konglo juga sih, cuman maksudnya bukan konglo yang naratif. Betul. Ya tapi konglo yang memang punya fundamental yang ternyata juga bisa memberikan return yang signifikan. Ya contoh nyata misalkan kayak ya tahun lalu saya sempat cerita ada saya masuk di saham Archie misalkan. Nah Archie itu kan saya beli di 300-an dan kemudian setahun setengah berselang ya harganya sekarang 1.700-an, bahkan kemarin sempat sampai 2.000 gitu kan. Nah cuman dari situ apakah saham ini di backup oleh konglo? Yes, ya ada. Ya kan Raja Wali Group segala macam. Nah, cuman utamanya tuh bukan di sana. Utamanya tadi yang saya sebut sebagai unlock value. Ada unlock value. Unlock value-nya apa? Oh, di tahun tersebut ketika saya masuk ya kinerjanya itu turun drastis. Dari yang tadinya Archie ini bisa cetak laba 1 triliun lebih, sekarang kemarin itu cuma ratusan miliar. Ya cuma sekitar 100 sekian miliar gitu kan. Itu kan turun signifikan padahal harga emas lagi naik tinggi-tingginya. Nah unlock value-nya apa? Oh ternyata dengan kinerja 100 miliar something tersebut ya ternyata ada salah satu pitnya dia yang mengalami force majeure sehingga tidak bisa beroperasi. Nah ternyata setelah saya cari tahu, oh ini bukan pertama kalinya terjadi, pernah juga terjadi di 2021 dan waktu itu pulih. Nah di 2024 ketika saya minta tim saya untuk bandingkan force majeure yang terjadi di 2024 itu tidak separah 2021. Nah berarti kan kita punya conviction yang kuat bahwa ini pasti juga akan pulih. Dan berdasarkan informasi yang kita coba himpun, waktu untuk remediasinya itu 8 bulan. Nah jadi kan kita bisa punya ekspektasi, iya kita bisa takar gitu kan. Oh kalau misalkan kita nunggu hanya 8 bulan dan ternyata kit RRN-nya tadi bisa beroperasi lagi, ya maka output akan bertambah. Secara price goldnya juga masih tinggi gitu kan, ya maka laba akan balik ke triliunan gitu loh. Dan ternyata ya benar 2025 kemarin ya Archie kembali mencetak laba di atas 1 triliun gitu. Nah itu momen itu sih maksud saya. Satu ininya ya benar-benar terjadi kejadiannya seperti itu. Betul. Oke. Terus kalau dari tadi kalau aku pertanyaan aset dari tahun 2018 sampai sekarang itu sebenarnya pembagian masih sama, Mas Rifan. Kalau saya masih fokus sama.
Kalau saya sih fokus selalu di saham memang. Sahamnya saham Indo. Tapi okay. 2021 itu saya masuk ke saham US juga. Pernah sempat. Nah, waktu itu mungkin bobotnya let's say 30% di saham US, 70% saham Indo. Oke. Nah, cuman di 2025 itu saya udah banyak trimming. 2024 mulai trimming, 2025 mulai trimming. Nah, 2026 ini saya sekarang fokusnya di saham Indo memang. Saham Indo. Jadi saham US ada tapi dikit banget lah sekarang. Dan sekarang lebih banyak mungkin di saham Indo gitu. Kalau di luar saham ya kayak mungkin cryptocurrency dan lain sebagainya ya. Mungkin ya nggak banyak lah. Nggak banyak lah gitu. Oke. Tapi tetap ada diversifikasi itu tetap ada ya. Tetap RDPT juga tetap ada. Cuman maksudnya fokus utamanya yang memang buat jadi wealth accumulationnya tetap menurut saya di saham. Oke. Tadi menarik kalau misalnya bahas yang terkait Archie, Mas Rifan. Berarti waktu itu Mas Rifan sebenarnya udah lihat kayaknya di tahun 2025 ini gitu ya, emas ini kayaknya akan rally. Karena kan kita tahu mungkin emas itu baru rally itu sekitar pertengahan mungkin 2025. 2024 sebenarnya udah mulai rally ya. Tapi belum setinggi di 2025. Masif itu ya. Iya. Conviction apa lagi selain ngelihat selain tadi ngelihat ya ada unlock value. Terus kalau lihat dari globalnya apa waktu itu lihat kayaknya gold menarik nih gitu, sektor gold itu. Ya, satu waktu itu yang kita lihat adalah central bank terutama bank sentral China itu terus membeli gold ya kan, dan itu datanya kelihatan jelas ya bahwa China ini benar-benar heavy banget untuk membeli cadangan emas ya kan. Itu satu. Terus yang kedua yang kita lihat adalah geopolitik juga. Dimana kalau misalkan kita tahu bahwa kalau geopolitik tidak menentu, ya uncertainty meningkat, ya emas akan dijadikan sebagai safe haven, ya kan. Nah, poin-poin tersebut yang membuat saya cukup yakin gitu bahwa emas ini masih akan rally di 2025, ya kan. Jadi belum ada tanda-tanda bank sentral China itu ngerem. Nah itu benar-benar yang ada kelihatan tuh benar-benar naik terus pembeliannya ya kan. Nah itu kan membuat kita juga jadi cukup punya conviction ya ini pasti akan naik terus ya kan harga emasnya. Nah masa sih nggak ngikut ya kan. Karena waktu itu lucu yang Archie ini memang menurut saya tuh lucu. Kenapa? Karena saya perhatikan gini Mas Ari, saham-saham lain ya kayak PSAB, kemudian HRTA, Antam, ya kan itu semua udah rally. Ini doang nih satu ketinggalan. Karena tadi ada laporan keuangan belum kinerja belum terlihat baik. Iya kan. Nah saya biasanya tuh udah kalau saya sih pernah punya beberapa pengalaman gitu ya. Jadi kalau misalkan di satu sektor yang sektor ini lagi rally tapi ada emiten yang ketinggalan, ini 95% dia pasti ngikut. Harusnya gitu. Jadi ya itulah kenapa saya tetap punya conviction kemarin ya. Di Archie itu. Okay. Tadi sempat bilang kalau misalnya ya makanya saya cuannya di 2025-2026 ini bahkan bukan di saham Konglo. Berarti kemarin pada saat isu MSCI berarti anti badai juga, walaupun kita tahu sebenarnya kemarin pada saat isu MSCI merebet kemana-mana tuh Mas Rifan kan ya. Banyak yang dijual, malah perbankan malah jual gitu kan. Di foto Mas Rifan malah nggak ada terjadi jual apa. Sebenarnya Mas Rifan sebenarnya saya berharap bisa turun sih biar bisa serok bawah atau gimana tuh Mas? Ya jadi itu mungkin saya cerita ya. Jadi saya nggak MSCI itu. Ya saya nggak gini, saya tidak atau bohong lah kalau saya bilang saya tahu MSCI pasti bakal ngeluarin pengumuman, itu pasti saya bohong. Tapi mungkin saya bisa bilang 1 atau 2 bulan sebelum itu Mas Ari, saya tuh sebenarnya mulai merasa nggak nyaman. Dimana ketika IHSG pas awal tahun 2026 ya itu kan 9.000. Ya terus ngegas gitu kan sampai 9.000 gitu kan. Nah saya tuh ngerasa nggak nyaman sebenarnya. Kenapa? Karena IHSG tuh kalau dari 6.000 di April 2025 ke 9.000 di Januari 2026, which is dalam kurun waktu 6 sampai 7 bulan, IHSG itu 6.000 9.000 berarti naik ke 50%. Itu terlalu cepat menurut saya. Dan sepanjang sejarah ya 50% itu baru pernah terjadi mungkin di 2009. Tapi itu pun setelah subprime mortgage, setelah crash ya kan. Nah, ini menurut saya nggak wajar. Dan apalagi kalau kita lihat ya tadi ya memang didorong oleh saham-saham yang Konglo tadi. Sementara saham-saham lain ya big banks lah, blue chip segala macem ya itu rata-rata nggak ngikut. Nah itu membuat saya tidak nyaman. Nah jadi di situ ya selama beberapa bulan terakhir itu saya memang sengaja untuk reserve cash kurang lebih sekitar 30%-an dari portfolio saya. Jadi saya bilang gitu,
ya kita nggak tahu nih ke depan ini market akan terus habis 9.000 dia ngegas lagi atau malah koreksi. Tapi yang saya yakin adalah saya tidak nyaman. Nah makanya kenapa saya reserve cash dulu. Nah benar begitu tanggal 28 Januari ya pengumuman MSCI trading hold. Nah yang saya bingung adalah kok saham-saham Konglo turun 15% Betul. ARB. Tapi kok saham saya, yang saya pegang ya at least ya, itu turunnya cuma 2%. Ini saya bilang, ini gak salah nih gitu kan. Terus pas di tanggal 28 itu ya selesai trading hold, ya harganya balik lagi. Nah ternyata yang lebih, itu bukan yang terakhir kalinya, ternyata kan di 29 ada lagi tuh serangan lainnya. Ya kan jam 9.30 saya ingat kan. Nah di situ mulai ke hit lumayan tuh. Negatif 8% saham-saham yang saya pegang itu kan. Nah di situ baru saya mulai pasang posisi. Nah cuma saya pasang posisinya itu lebih di bawah lagi Mas Ari. Jadi kayak mak lagi nawar di pasar gitu loh. Jadi saya memang minta diskon gitu. Betul. Ya cuman ternyata begitu udah trading hold udah selesai 30 menit, harga sahamnya naik lagi. Mulai rebound lagi. Dan menariknya adalah di tanggal 29 tersebut saham-saham saya malah ditutupnya hijau. Betul, karena sesi 2 itu di break sesi 2-nya itu ada pengumuman dari bursa kan. That's it. Nah itu kan. Betul. Jadi mulai rebound ya kan. Cuman kan kalau yang saham-saham Konglo tadi masih tetap atau reject bawah. Ya nggak bisa ngangkat gitu kan. Nah saham-saham yang saya pegang itu ya ada yang saya kejar tapi ada juga yang nggak saya kejar. Tapi intinya adalah rata-rata hijau. Nah menariknya adalah per kita podcast saat ini ya saham-saham yang saya pegang lah at least ya. Yang saham-saham fundamental yang saya pegang itu malah ditutupnya di atas sebelum pengumuman MSCI gitu loh. Ya bahkan lanjut mungkin uptrend ya. Iya makanya bahkan mungkin kemarin sempat saya hitung kurang lebih sekarang mungkin di positif 7-8% year to date gitu loh. Nah padahal mungkin kalau kita bicara saham-saham Konglo ya mungkin per kita podcast udah rebound, perlahan beberapa kan udah rebound juga. Tapi kalau diukur dari all time high mungkin masih negatif 30-40% dari all time high-nya. Nah itu sih menurut saya yang ngebedain. Gitu. Oke. Nah ini berarti insight juga buat teman-teman ya yang mungkin kemarin baru masuk ke pasar saham terus ngeliatin emang gara-gara saham Konglo masuknya. Ya. Terus kemarin kejadian 15% turun. Terus jadi traumatik. Sebenarnya ya itu ya masih ada cara lain sebenarnya untuk bisa dapat cuan di pasar modal. Ya. Selain ngikutin follow the money itu salah satunya dengan tadi metode yang di share sama Mas Rifan gitu. Betul, ya. Di podcast ini mungkin kita akan legali lebih dalam lagi Sobat Tipot gitu ya. Cuman tadi yang menarik adalah di sini bagian yang Mas Rifan kita tahu terjadi trading halt ya Mas Rifan ya. Terus Mas Rifan malah pasang harga bawah. Ya. Terus tiba-tiba saham-saham yang Mas Rifan juga terjadi koreksi juga tuh kan. Ya. Sempat terjadi koreksi. Berarti kan di situ ada terjadi panic selling juga di beberapa investor yang pegang saham bersama dengan Mas Rifan gitu. Ya. Kenapa Mas Rifan gak ikut panic selling waktu itu? Jadi pertama kenapa saya nggak panic selling karena tadi satu saya masih punya cash buffer yang cukup tebal. Betul. Which is 30%. Nah meanwhile ya mungkin kalau banyak investor atau trader di luar sana mungkin udah all in. Or even tipis lah ya. Ya tipis atau even malah pakai margin misalkan seperti itu. Betul, ya itu kan akan berisiko. Nah yang saya lihat yang akan panic selling itu adalah either mereka yang tidak pegang cash atau mereka yang pakai margin. Ya kan. Nah kenapa saya tidak cut loss apapun? Ya karena memang satu saya masih pegang cash. Jadi buat apa cut loss ya kan. Yang kedua adalah karena posisinya itu memang saya belinya itu di bawah Mas Hari. Nah jadi at the time ya memang turun, tapi turunnya itu lebih ke arah kayak misalkan nih, lagi floating profit misalkan nih 30%. Sempat turun jadi positif 22. Turun ya kan, tapi masih positif ya kan. Jadi buat di cut loss juga nggak bisa nggak ya apa yang mau di cut loss juga. Betul, gitu kan itu masih positif kan. Tapi nggak jadi ikutan panik kayak ini mumpung taking profit deh, mumpung hijau juga nih gitu. Marketnya lagi koreksi padahal. Nah itu yang ketiga. Jadi saya udah hitung. Jadi kalau saya tuh selalu menghitung
saham yang saya beli ini akan saya TP di harga berapa. Itu sesuai dengan nilai intrinsiknya. Nah kalau saya kan emang tipikalnya nyari perusahaan yang bisa kasih beggar lah ya. Nah kalau misalkan baru dalam tanda kutip baru untung 30% buat saya belum cukup masalahnya. Oke. Gitu. Itu bukannya greedy ya, tapi maksudnya kita kan investor pasti ada hitung-hitungan, ada planningnya ya kan. Oh kita beli di harga sekian, kita mau jualnya di sekian. Nah kemarin harganya udah naik sekian, tapi karena trading hold ya turunnya jadi sekian gitu. Jadi nggak dilakukan apa-apa, maksudnya dijual ya enggak, ya kan mau dibeli juga nanggung. Ya makanya tadi saya cerita ya, saya belinya tuh pasangnya memang harga di bawahnya lagi. Gitu. Jadi kalau mau murah sekalian, saya udah siap peluru nih, saya bilang gitu. Tapi ya apa namanya, ada yang hit, ada yang nggak hit juga. Gitu. Tapi ada nggak sih momen-momen di mana Mas Rifan akhirnya memutuskan belum nyampe belum nyampe planningnya nih, gitu, belum nyampe harganya, tapi udah lakukan taking profit, itu biasanya faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi Mas? Satu, biasanya kalau ada kesempatan yang lebih menarik di saham lainnya. Lain, ya. Ini kan kadang kan kita kan kalau di market kita selalu looking for the better opportunity. Betul. Misalkan nih, di bulan Februari kita ketemu opportunity-nya adalah ABCDE. Ya tiba-tiba misalkan di bulan Maret ada saham yang memang kita incer dan lebih menarik dan ternyata dia didiskon lebih dalam lagi. Nah ini kan kita bisa switching tuh Mas Ari. Yang tadinya mungkin ini baru ya katakanlah baru positif 20%. Ya udah kita taking profit dulu, kita akum ke yang lebih menarik ini, ya kan. Ya contoh aja lah, misalkan kalau ternyata tiba-tiba BCA ke 3.000 misalkan, siapa yang nggak mau, ya kan. Atau misalkan BRI tiba-tiba ke 2.000 misalkan, siapa yang nggak mau. Contoh aja. Cuman kalau itu kejadian banyak yang panik lagi nih pasti. Jangan sampai tuh. Jangan sampai. Ya tapi kan ini contoh aja. Contohnya, gitu loh. Bahwa kita selalu looking for the better opportunity. Nah itu memungkinkan untuk kita taking profit sebelum mencapai nilai intrinsiknya. Gitu. Ada lagi selain kalau dari better opportunity, kalau dari segi emiten yang kita lagi hold itu ada nggak momen-momen di mana kayaknya udah nggak growth lagi atau gimana, atau ada masalah apa biasanya? Ya itu biasanya tuh kalau misalkan kita kan juga tetap pantau kayak dia punya laporan keuangan kan. Nah kalau misalkan ternyata dalam satu kuartal ternyata laporan keuangannya tidak memuaskan nih atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu kita akan review ulang. Nah ini kenapa nih kok misalkan perusahaan ini nggak growth lagi. Ya kalau misalkan memang ternyata menurut evaluasi perusahaan ini agak sulit untuk growth lagi, itu biasanya kita akan shifting dulu ya, ke better opportunity. Ya kan. Atau misalkan pernah juga gini, ternyata hipotesa yang kita bangun itu tidak sesuai dengan realitanya. Ya contoh lah, misalkan saya pernah, ini mungkin kejadiannya lebih ke cut loss ya Mas Heri ya. Jadi nah ini biar fair. Jadi nggak cuman cerita cuan terus ya. Cuan mulu ya kan, tetap harus fair lah, ada cut lossnya juga. Contoh misalkan saya pernah masuk ke emiten semen gitu kan. Nah di emiten semen ini narasi yang dibangun itu adalah, atau hipotesanya adalah, waktu itu harga coal lagi turun. Nah harga coal lagi turun, logika kita adalah si semen ini akan diuntungkan. Kenapa? Karena kalau misalkan harga coalnya turun, bahan baku akan turun, ya kan. Nah ternyata pas kita evaluasi, nggak turun. Kenapa ya? Ternyata dia masih kena harga DMO $90, ya kan. Oke. Terus yang future ya? Yes, betul. Nah cuman yang waktu itu kita ini satu lagi adalah, kok growth-nya nggak naik, penjualannya nggak naik. Nah di situ kita coba evaluasi. Kenapa? Ternyata ada banyak semen-semen dari China yang masuk ke Indonesia. Nah padahal narasinya di awal kenapa saya masuk ke saham semen itu adalah karena pemerintah ini berencana untuk membatasi impornya ya kan. Nah logikanya kan kalau supply-nya turun, harga akan naik. Betul. Nah tapi yang terjadi di lapangan yang saya ketemukan itu adalah tidak demikian informasi yang saya dapatkan. Gitu. Jadi banyak industri semen yang kehit dengan semen-semen dari China tersebut. Nah itu kemudian saya lakukan untuk cut loss dulu. Itu. Demikian pula beberapa tahun yang lalu pernah di saham poultry juga. Waktu itu kan hipotesa yang kita bangun adalah akan ada culling, ya bibit-bibit yang tidak unggul akan dimusnahkan. Jadi supaya supply-nya mengecil, harga bisa naik. Tapi ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah jadi maksud saya adalah kita sebagai investor itu ketika kita membangun hipotesa, kita tetap harus selalu ngeliatin nih,
apakah hipotesa yang kita bangun ini sesuai dengan harapan kita atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya maka kita harus tahu waktunya kapan kita harus cut loss atau ya jual saham tersebut. Gitu. Oke. Jadi itu ya beberapa faktor-faktor yang ya pada saat kita value investing pasti ada cut loss-nya juga, dan itu faktor-faktornya. Betul. Oke, menarik. Nah, mungkin gini Sobat Ipot, ada satu ilmu yang saya dapetin juga dari Mas Rifan dulu gitu ya, dan sampai sekarang masih diterapkan sebenarnya gitu ya. Itu adalah top down analysis. Nah ini coba kita lakukan top down analysis nih ya Mas Rifan ya. Kita mungkin mulai dulu, kan kalau top down analysis itu kita ngomongin berarti global dulu, terus ke makro gitu ya, terus ke domestik gitu, sektor segala macam sampai bawah lah ya, sampai akhirnya dapet gitu. Nah kalau menurut Mas Rifan nih, dari nanti kita akan masuk juga berarti ke MSCI mungkin di domestik atau di makro ya. Nah kalau dari segi global mungkin singkat aja, mungkin Mas Rifan ngeliatnya keadaan global saat ini seperti apa sih Mas? Kalau secara ekonomi kita sebenarnya menuju recovery menurut saya. Ya. Indonesia berarti? Indonesia. Apa global? Global. Jadi setelah 2024, 2025 itu mungkin hampir semua secara global itu melambat. Ya karena suku bunga tinggi at the time, ya kan. Tapi kalau kita lihat di 2024 terutama di 2025, hampir semua bank sentral di hampir seluruh dunia itu memangkas suku bunganya. Betul. Nah itu kan berarti indikasinya bahwa ekonomi seharusnya akan berputar lebih cepat. Ya bukan hanya US tapi misalkan Uni Eropa, China, Jepang, Jepang naik ya. Uni Eropa, kemudian China, negara emerging market. Ya ini banyak yang memangkas suku bunga. Ya jadi sebenarnya secara perputaran ekonomi harusnya akan lebih baik. Nah cuma yang kita khawatirkan dari sisi global adalah geopolitik. Nah geopolitik ini yang bisa membuat sebuah uncertainty. Black Swan ya? Black Swan. Ya either itu misalkan kemarin Amerika dan Venezuela. Betul. Ditambah lagi Amerika dan Iran. Ya kemudian China dan Taiwan. Belum lagi yang Rusia dan Ukraine juga belum selesai. Di Timur Tengah Iran dan Israel juga belum selesai. Nah jadi ini kondisi geopolitik ini yang bisa menjadi Black Swan-nya. Nah cuman we put it aside, ya kita asumsikan bahwa ya tidak akan separah atau tidak akan menakutkan yang kita pikirkan. Tetap kalau menurut saya secara global nih harusnya kita akan lebih baik. Ekonomi akan lebih baik gitu. Nah kurang lebih seperti itu sih kalau globalnya. Oke, setuju sih Mas Rifan. Nah kalau misalnya kita masuk ke fundamental makro Indonesia Mas Rifan. Kita tahu kemarin kalau misalnya kita lihat banyaklah dari Moody's dia memotong outlooknya gitu ya. Kalau dari Mas Rifan sendiri gimana view-nya makro fundamental kita? Oke. Oh ya sebelum masuk ke Indonesia tadi saya ada lupa nyebut satu faktor lagi. Di global berarti? Di global nih masih di global. Ini kalau menurut saya ada satu game changer juga, yaitu sosok bernama Kevin Warsh. Oh yang iya betul. Yang akan menggantikan Jerome Powell. Ya kan. Nah jadi mungkin kalau orang dia di sosial media atau di news yang saya lihat melihat sosok Kevin Warsh ini adalah sebagai sosok yang hawkish, betul. Ya, karena memang beliau dikenal dulu waktu tahun 2008 salah satu yang mencetuskan supaya the Fed naikin suku bunga at the time. Makanya orang kenal dia tuh sosok yang hawkish. Nah cuman kalau kita lihat Kevin Warsh di 2008 dengan Kevin Warsh di 2026, ini Kevin Warsh yang berbeda. Ya dimana Kevin Warsh yang sekarang ya itu kan sudah punya istri dan dia sudah ada ekor. Sudah ada mertua yang dimana mertuanya ini adalah donatur utama dari Donald Trump, ya kan, keluarga dari pendiri Estée Lauder. Ya ini dan pendiri Estée Lauder ini merupakan donatur utama Partai Republik. Dia nyumbang $5 juta untuk kampanyenya si Donald Trump. Ya kan, nah sementara kita tahu sendiri Donald Trump adalah sosok yang sangat-sangat menginginkan suku bunga turun. Nah apa yang akan terjadi kalau misalkan Donald Trumpnya pengen turun, ini juga pengen turun, tapi si Kevin Warshnya naikin, yang ada langsung dipecat jadi menantu. Ya kan? Langsung dipecat tuh dari kakak atau keluarga. Ya langsung coret dari kartu keluarga, ya kan. Nah maka dari situ ya kita bisa punya ekspektasi lah bahwa ya Kevin Warsh yang sekarang adalah sosok yang dovish. Nah jadi yang saya lihat tadi kemungkinan untuk suku bunga turun itu tetap
terbuka lebar menurut saya di tahun ini untuk US. Untuk US. Kita tahu forecastnya kemarin mereka bilang mungkin sekitar 1-2. Ya. Mungkin akan lebih dari itu kah? Nah, kalau dari CME Fed Watch Tool yang terakhir itu kemungkinannya ya 2-3. Oh. Ya, tapi dimulainya itu adalah dari Juni. Ketika si Kevin Warsh ini naik. Nanti naik. Ya, selama Jerome Powell ya mungkin kita jangan ekspektasi dulu. Nah, tapi begitu Kevin Warsh ini naik ya mungkin akan ada 2-3 akan kejar target kali. Ya. Betul, akan kejar target ya kan. Nah, tapi bagaimana dengan Indonesia? Nah, kalau saya ngelihat Indonesia mungkin secara suku bunga masih turun tapi mungkin nggak sebanyak tahun lalu ya. Karena tahun lalu itu kan kita udah tuh pangkas suku bunga 5 kali. Sekarang mungkin saya lihat ya 1 kali lah atau maksimal mungkin 2 kali. Tahun ini 1-2. 1-2 kali. Ya jadi nggak seagresif tahun lalu karena tahun lalu udah cukup agresif. Nah, supaya apa? Jaga si nilai tukar rupiahnya yang melemah, ya kan? Nah, tapi intinya tetap poin utama yang pengen saya sampaikan adalah suku bunga ini rendah. Nah, kita punya makro itu menurut saya juga resilient. Kenapa? Karena di satu sisi kalau kita lihat dari PMI manufaktur udah beberapa bulan terakhir kita konsisten di atas 50. Kita punya indeks keyakinan konsumen bahkan terakhir itu di 127. Yang artinya apa? Baik dari sisi manufaktur maupun dari sisi konsumennya. Ini sebenarnya dua-duanya ekspansif nih, sama-sama optimis, ya kan? Terus ditambah lagi dengan inflasi kita ya tumbuh ke 2,9%, ya tahun lalu kita bahkan sempat deflasi. Nah, artinya dari indikator-indikator ini, kalau saya melihat kita punya ekonomi itu sebenarnya udah resilient lah, resilient. Tapi apakah mampu growth atau tidak? Menurut saya ini nggak bisa lagi hanya sebatas moneter nih Mas Hari. Harus dari sisi fiskalnya juga main. Nah, fiskal ini yang menurut saya nih masih perlu untuk dipertajam lagi nih oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan fiskalnya juga main, ya saya sih cukup optimis ya pertumbuhan ekonomi 6% akan tercapai. Gitu. Oke. Tapi kalau misalnya tahu isu defisit fiskal juga kan lumayan jadi tajam saat ini. Masih di 2,9 gitu dan dari beberapa kemarin yang dikritik oleh Pak Menko Purbaya adalah ini kayaknya bakal lebih dari 3% gitu kan dikritik gitu. Tapi Pak Menko Purbaya bilang kalau kita nggak akan main-main dengan ini gitu. Kalau dari Mas Rifan sendiri gimana melihat ya kira-kira kita akan tetap terkontrol apa enggak di kedepannya? Kalau itu ya kita serahkan ke pemerintah lah ya. Betul. Tapi intinya kalau saya melihat ya rasanya ya nggak mungkin lah kita menyalahi undang-undang. Jadi tetap ya di defisit fiskal kita tetap di 2,9 ya. Kemudian kalau kita ambil angle lain ya kita punya kita punya debt to GDP ratio masih 30-an masih 30-an persen atau 40% kayaknya sekarang ya kan, which is masih lebih jauh dari 60. Yes, masih jauh ya kan. Jadi menurut saya masih cukup sound lah. Cuman saya ada beberapa concern nih Mas Hari terkait dengan itu. Yang pertama gini, kita punya debt to GDP ratio itu 40%. Tapi kita punya tax ratio kalau dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya, itu kita one of the lowest loh. Lowest ya? Ya kayak kita cuman 10-11% tax ratio-nya, sementara OECD mungkin udah di atas 30%. Nah artinya apa? Artinya adalah ibaratnya kita itu debt to GDP-nya rendah, tapi dengan tax ratio yang lebih rendah lagi, itu sebenarnya kita untuk bisa membayar debt-nya tadi itu agak kewalahan sebenarnya. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya adalah dari kalau kita lihat kayak SBN yang baru ini, yieldnya, bunga yang ditawarkan atau kupon yang ditawarkan itu lebih tinggi daripada series yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Dan udah gitu padahal suku bunganya turun ya. Nah itu maksud saya, ya kan? Artinya apa? Dari situ kita bisa membaca situasi bahwa pemerintah kita tuh mau nggak mau menawarkan rate yang lebih tinggi untuk menarik calon pembeli. Kalau misalkan rate-nya sama atau lebih rendah, mungkin ya bisa dibilang nggak gitu laku. Nggak begitu laku, betul. Nah ini yang bahaya, ya kan? Jadi ibaratnya refinancing. Ya, jadi yang udah jatuh tempo, tutup lubang, gali lubang, ya kan, kasih bunga yang lebih gede lagi. Nah, ini yang ditakutkan akan jadi snowball effect. Nah, kalau misalkan growth kita tidak bisa bertumbuh,
ini snowball effect ini yang akan makin lama makin besar. Betul. Nah, tapi kalau misalkan pertumbuhan ekonomi kita bertumbuh, ya maka utang tersebut akan dengan sendirinya bisa dibayarkan. Kenapa? Contoh nih, misalkan omset saya sekarang misalkan nih ya 1 miliar misalkan. Tapi dengan kalau ekonomi berputar lebih cepat mungkin omsetnya jadi 2 miliar misalkan. Nah, yang tahun lalu misalkan contohnya saya bayar pajaknya 50 juta. Ya tahun ini berarti saya akan bayar pajak 100 juta. Jadi seiring dengan ekonomi bertumbuh, pendapatan pengusaha bertumbuh, pajak akan lebih besar, ya kan? Penerimaan negara akan bertambah. Penerimaan negara bertambah, ya maka hutang bisa dibayarkan. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan ekonomi tidak bertumbuh? Ya teks mungkin segitu-segitu aja, bunganya makin gede. Ya jadi snowball effect yang tadi saya sebutkan. Jadi sekarang nih kalau saya lihat kita tuh kayak berlomba dengan waktu sih Mas Ari. Ya apakah dengan pertaruhan, ini kalau saya bilang ada unsur pertaruhannya juga. Cacing-cacing naga-naga kah? Iya. Pemerintah pun juga bertaruh ya kan. Udah kita suku bunga kita turunin cepat. Ya likuiditas kita dorong ya ke masyarakat M2 ya kan. Mampu nggak bahan bakar yang udah saya siram ini mampu mendorong ekonomi lebih cepat. Kalau misalkan ekonomi berputar lebih cepat, manjur tadi ya kan, omset bertambah, tax kita yang kita bayarkan juga akan bertambah, ya penerimaan negara bertambah, ya utang akan dibayarkan. Tapi kalau misalkan tidak stimulus-stimulus yang sudah dikasih sekarang juga tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ya itu yang bahaya menurut saya. Gitu. Apalagi kalau misalnya datangnya dari mungkin banyaknya dari global mungkin ya nanti mungkin ada kendala dari global terkait ya misalnya nanti ada gangguan supply atau segala macam terkait ada perang dunia segala macam, itu mungkin juga jadi salah satu penghambat juga kali terkait ekonomi kita juga, salah satunya bisa seperti itu ya. Nah tapi beruntungnya sih kalau menurut saya Indonesia masih oke lah karena kita kan sudah menegaskan kita ini adalah negara non-blok ya kan. Jadi itu langkah yang menurut saya sih cukup diplomatis lah. Jadi kalau misalkan terjadi peperangan atau terjadi geopolitik di wilayah tertentu, dampaknya nggak langsung ke kita. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin indikator tadi kan sempat ngomongin PMI, consumer confidence juga gitu ya. Itu kan ada salah satu indikator kalau misalnya kita lihat keadaan ekonomi Indonesia tuh mulai membaik gitu ya. Salah satunya leading indikator juga itu adalah stock market, setuju nggak Mas? Setuju banget. Juga kan. Dan kalau kita tahu stock market kita masih rally keadaan saat ini. Walaupun saat ini memang masih cenderung volatile ya saat ini gitu ya. Tapi kalau misalnya Mas Rifan lihat ke depannya harusnya nanti stock market duluan akan rally duluan ya. Kalau misalnya memang tadi pertaruhan dari pemerintah itu terbayarkan gitu ya, bekerja, harusnya stock market akan duluan naik ya harusnya ya. Nah ini mungkin balik lagi ke yang isu tentang MSCI tadi ya. Ini ada nyambungnya juga nih. Betul. Jadi economy is one thing, MSCI is another thing. Nah kalau misalkan kita bisa tackle isu yang diminta oleh MSCI terkait dengan transparansi, terkait dengan likuiditas, terkait dengan pola perdagangan yang tidak wajar. Kalau 3 hal ini bisa diyakinkan lah oleh regulator kita, ya saya optimis bahwa stock market kita akan rally. But what if ekonominya tumbuh 6%, 7%? Ya tapi 3 hal yang sifatnya teknis ini tidak solve. Percuma menurut saya. Ya ibaratnya gimana kita mau meyakinkan fund manager di seluruh dunia kalau 3 hal ini kita tidak bisa solve. Ya kan ekonomi kita tumbuh, tapi nggak liquid. GDP kita bagus segala macam, ya IKK bagus segala macam, ya kan pokoknya rupiah stabil misalkan gitu. Tapi kita punya likuiditas sangat kurang, ya atau transparansinya masih free floatnya masih banyak yang sembunyi-sembunyi, ya buat apa gitu kan, percuma juga. Nah itu sih, jadi menurut saya ya kita harus benar-benar regulator kita ya benar-benar harus serius lah kali ini ya menanggapi apa yang diminta oleh si MSCI itu karena menurut Mas Rifan tadi kalau misalnya tidak ditanggapi mungkin akan terjadi outflow yang sangat besar. Sangat besar. Dan menurut Mas Rifan power dari domestik kita gitu ya, investor domestik itu belum kuat ya untuk mengcover itu. Tergantung. Karena kan kemarin kalau bisa kita lihat
ada yang meeting tuh bareng-bareng. Yes. Seakan-akan memberikan message kalau saya sih lihatnya gitu ya. Iya, yang di meja bundar itu. Meja bundar itu gitu kan. Kalau menurut Steven kira-kira apakah memang kita kurang kuat nih kalau misalnya ditinggalkan oleh asing? Ya, gini. Sebenarnya tergantung dari seberapa besar outflow-nya. Gini, kalau kita coba hitung-hitungan kasar ya. Kasar. Kemarin ada data dari Goldman Sachs ya, kalau nggak salah, yang mengestimasikan kalau misalkan Indonesia masuk ke dalam frontier market, kemungkinannya itu ada di kisaran sekitar 13 billion US dollar ya. 13 sampai 15 billion US dollar, ya kan. Nah, oke, kita bandingkan dengan kekuatan domestik. Nah, kekuatan domestik ini kita hitung ya bukan hanya retail, tapi let's say misalkan juga dari BPJS, kemudian dari reksadana, kemudian juga dari Danantara. Itu kalau diestimasikan itu nilainya sebenarnya bisa 2 kali lipatnya dari 13 billion dollar tadi. Kurang lebih estimasinya itu di 26 sampai 30 billion US dollar. Sebenarnya secara kasat mata bisa, Mas Hari. Ya 13 dengan 26 lebih gede yang 26. Artinya kalau asing jualan ya 26 ini bisa makan barangnya asing, bahkan lebih. Tapi masalahnya adalah dari 26 sampai 30 billion US dollar dari kekuatan domestik ini tidak semuanya bisa dimasukkan ke dalam saham. Ada porsinya. Ya, contoh misalkan kalau kita bicara dana pensiun deh. Kayaknya saya belum pernah ketemu ada dana pensiun yang 100% dana kelolaannya di saham. Yang ada paling cuma 5-10% di saham, sisanya obligasi atau RDPU, ya kan. Nah, dan antara saya belum tahu seperti apa ya. BPJS juga mungkin punya kebijakan. Let's say lah kita ambil ya 20%, let's say dari 26 sampai ini ya. Ya, dari kekuatan domestik nih 26 sampai 30 billion US dollar. Ya, katakanlah 20%-nya berarti let's say misalkan 5 sampai 6 billion US dollar. Nah, artinya kalau misalkan hanya 20% yang bisa masuk ke equity market nggak cukup. Nah, jadi akan terjadi outflow yang masif. Betul. Ya kan. Nah, jadi ya apakah akan terjadi ya kita sama-sama belum tahu, tapi ini memberikan gambaran bahwa kalau misalkan ya terjadi outflow besar-besaran kita masuk ke dalam frontier, ya akibatnya memang akan cukup signifikan gitu. Tapi so far berarti kalau Mas Ivan believe ya dengan yang sudah dilakukan oleh bursa efek kita gitu ya. Saya ingat banget tuh tanggal 28 kan kejadiannya. 29 mereka lembur terus tuh, weekend lembur terus kan, meeting segala macam gitu ya. Apakah nanti di bulan Mei ya, di bulan Mei itu akan ada good news dari MSCI? Mas Rifan gimana? So far dari perkembangan yang udah ada nih Mas. Jadi kemarin mungkin kalau boleh sharing, bursa tuh sempat mengundang lah. Saya salah satunya dan ada beberapa investor lain juga kita diundang ya untuk diskusi langsung dengan direksi bursa yang baru. Nah, di situ salah satu message yang disampaikan adalah bursa ini sangat menanggapi serius permintaan dari MSCI. Nah, salah satu poinnya adalah MSCI minta di bulan Mei, tapi bursa akan fulfill di bulan Maret. Oh, oke, lebih cepat. Which is lebih cepat. Nah, saya tanya, kenapa lebih cepat Pak? Kenapa nggak Mei aja? Supaya kalau misalkan ada permintaan lanjutan dari MSCI, kita siap. Karena kita nggak pernah tahu nih. Contoh nih, misalkan, kemarin masalah transparansi, kita buka hanya 5%. Nah sekarang kan bursa akan membuka yang di atas 1% pun kelihatan. Tapi gimana kalau misalkan ternyata MSCI tidak puas? Dia bilang bukan 1%, saya mau 0,5%. Nah itu kan ada PR tambahan lagi. Kita siap di 2 bulan sisanya. Ya terus misalkan masalah likuiditas, ya dengan free float tadi. Free float naikin. Ya naikin, ya kan. Nah cuman bagaimana kalau misalkan ternyata dari OJK dan bursa kan udah buka tuh dari cuman 9 kategori sekarang jadi 28 kategori. 28 ya kan. Nah terus ternyata misalkan kasih ke MSCI masih belum puas. Misalkan saya nggak mau minta 28, saya mau minta 50 misalkan. Apalah nanti dibuka lagi gitu, nggak tahu lah ya kan. Nah kita masih punya waktu untuk menyiapkan itu gitu. Nah cuman kalau saya lihat sekarang banyak emiten yang juga pusing nih Mas dengan free float yang baru. Betul. Ya kan karena ibaratnya semua tuh jadi kebuka. Cuman ya itu kita serahkan ke bursa lah. Ke bursa ya. Gitu. Itu gimana nanti ke depannya. Benar. Cuman
kalau dari tindakan-tindakan bursa saat ini ya kita sebenarnya believe kalau misalnya ini akan lebih baik ya. Menurut saya sih believe karena ya dari meeting tersebut saya juga bisa lihat bahwa ya bursa serius ya? sangat serius ya. Dan so far juga respon dari MSCI juga kan cukup positif kan. Dengan MSCI kasih kita guidance itu kan sebenarnya kasih signal gitu bahwa lu sebenarnya bisa nih, ayo dong ikutin dong, ayo dong perbaikin dong. Masalahnya kan kalau misalkan MSCI memang pengen nendang kita, dia gak akan kasih kita guidance. Iya kan. Udah lu pikirin aja sendiri. Ya kan. Ibaratnya kita kayak pacaran ya. Iya kayak gitu pacaran gitu kan. Maksudnya kita kan akan ya ngasih signal-signal. Ayo saya masih pingin nih sama kamu nih. Ya cuman kamu bisa perbaiki. Ayo dong perbaiki. Tapi kalau misalkan udah cuek, nah itu kan yang bahaya. Itu bahaya. Nah itu sih yang saya lihat signal-signal tersebut Mas Hari. Gitu. Karena berefek ke yang lain-lain ya. Kayak kemarin FTSE dia berhenti untuk review dulu gitu kan. Untuk lihat dulu perkembangannya seperti apa. Tapi semoga ya tadi kalau misalnya bulan Maret sudah ada kejelasan gitu ya harapannya sebenarnya kan kalau stock market kan selalu lebih depan ya. Lebih bergerak lebih dulu gitu ya. Mungkin akan rebound duluan gitu ya. Iya, pasti. Semoga harapannya seperti itu pasti. Gitu. Nah, kalau ngomongin tadi kita sambungin kebijakan baru dari bursa which is adalah UBO dan free float dengan aliran value investing yang dilakukan oleh Mas Rifan. Ada nggak keuntungan yang didapatkan nih pada saat saat ini nanti kalau misalnya UBO-nya jadi UBO-nya kelihatan, terus free float aja 15%, itu ada keuntungan nggak sih buat seorang value investor? Kalau UBO ya mungkin ada aliran lain yang lebih diuntungkan. Oke. Ya kan kalau value investing kan ya atau fundamental ya penting tapi bukan yang jadi majornya. Ya kan. Mungkin jadi lebih kalau dari isu MSCI ini ada yang diuntungkan nggak nih, Rifan? Kalau diuntungkan lebih ke arah saya ngelihat gini, lebih ke arah psikologis sih. Psikologis. Mas Hari. Jadi gini, kalau misalkan di 2025 yang saya lihat ya, memang dengan narasi saham Konglo yang mau masuk ke dalam indeks MSCI ini benar-benar kuat. Kita bisa lihat ke sana lah. Dengan dilihat dari mana transaksi yang sampai triliunan, ya kan. Cuman kalau misalkan kita lihat lagi sekarang ini, begitu saham-saham Konglo ini rebound, value-nya menurut yang saya lihat ya, at least yang saya lihat, itu tidak setinggi tahun lalu. Jadi artinya apa? Mungkin kalau dari 10, 5 masih percaya, 5 nih udah mulai gamang. Mundur ya? Mulai mundur. Ibaratnya kayak, gila kemarin gue gak kuat mental deh. Kena 2 kali auto reject bawah buat gue pelajaran banget deh. Udahlah gue udah gak mau lagi lah. Ada. Kita suka gak suka, itu ada yang seperti itu. Dan itu kelihatan. Ya kan? Nah jadi sekarang nih kalau saya lihat, ya kebagi 2. Saya bukannya anti dengan saham Konglo ya. Cuman maksudnya gini, kita saham-saham Konglo yang naratif ini, ya menurut saya, gini, valuasinya itu kan mahal sekali. Jadi buat saya bukan masalah saham Konglo atau saham non Konglo, bukan. Masalahnya adalah valuasinya masuk akal atau tidak. Nah saham-saham yang ini, ya pairnya itu kan bisa ratusan kali. Nah kalau misalkan pair ratusan kali ini tidak dibarengi dengan growth yang juga ratusan kali, somehow dia akan meletus. Dan itu yang mungkin sempat kelihatan kemarin, ya kan. Nah masalahnya sekarang dengan yang tadi semua satu aliran ini, sekarang kepecah 2, menurut saya market akan lebih rasional. That's why kenapa kalau yang kita belajar dari trading hold kemarin, ya ketika saham-saham fundamental koreksi, yang mau nampung juga banyak. Karena mereka melihat bahwa ini lebih ada isinya dalam tanda kutip dan valuasinya lebih masuk akal. Nah, sementara mungkin saham-saham Konglo yang tadi pairnya ratusan kali, ya nggak bisa atau belum bisa saat itu belum bisa bangkit. Kenapa? Karena banyak orang yang juga nggak percaya. Nah begitu yang pertemuan meja bundar itu, ya itu kan dorongan psikologis juga deh. Ya harga sahamnya naik lagi. Cuman nanti kalau misalkan ya kita nggak pernah tahu ya akan ada koreksi lagi, ya apakah ada yang nahan lagi atau apa, ya itu menurut saya akan kepecah 2. Nah jadi kalau ditanya apakah dengan UBO atau free float ini menguntungkan buat fundamental, menurut saya iya, market akan lebih rasional. Ya terutama dengan free float tadi. Ya dengan free float tadi, apalagi kalau misalkan kita pun juga, ya saya pun juga ngelihat Mas Hari, maksudnya ini sebenarnya free floatnya berapa sih? Ya kan maksudnya kan kita juga bisa hitung lah. Oke, misalkan nih market cap-nya misalkan 10 triliun. Ya, terus kemudian free floatnya misalkan sekarang 12%. Oh berarti barang yang beredar nih 1,2 triliun misalkan seperti itu. Ya kan, oh kita tahu nih size-nya kita berapa. Oh kayaknya kita aman deh untuk masuk ke sini. Ya bisa masuk bisa keluar. Jangan sampai
ya bisa masuk tapi nggak bisa betul, keluar. Masuk keluar itu biaya. Iya biaya ya kan. Nah itu menurut saya di situnya sih keuntungannya gitu. Tapi secara psikologis ya banyak yang akan ya lebih lebih mainnya ke fundamental lah kalau saya lihat gitu. Oke. Nah aku mungkin gali sedikit lagi terkait bursa kita gitu ya Mas Rifan ya. Kalau Mas Rifan setuju gak sih sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari yang saya lihat ya KPI dari bursa selama ini tuh adalah SID gitu kan. Terus jumlah saham yang IPO gitu ya. Karena kalau saya lihat juga ada benarnya juga toh gitu kan. Ini stock market ini harus mencerminkan perekonomian suatu negara gitu kan. Jadi semakin banyak yang IPO di situ akan kelihatan tuh, akan mudah gitu kan. Jadi bisa kita lihat, oh ternyata sektor konsumsi di sini lagi berkurang ya, kelihatan dari saham-sahamnya juga turun gitu kan. Akan jadi seorang leading indikator lebih baik. Tapi kan karena kejadian MSCI ini juga jadi salah satu pecut juga nih gitu kan. Banyak kemarin-kemarin emiten-emiten yang ternyata tidak layak. Kalau dari segi Mas Rifan ada KPI apa lagi yang harus ditambah atau dirubah untuk bursa ke depannya? Oke. Nah, gini. Sebenarnya kenapa bursa memperlakukan peraturan-peraturan seperti misalkan nih UMA betul. Suspend. Ya, kemudian ada beberapa peraturan lagi yang kode broker ditutup. Ya, itu kan sebenarnya salah satu alasan kenapa ditutup itu adalah karena penyaringan masuknya ini ya menurut saya pribadi nih nggak bagus. Jadi makanya kenapa ketika mungkin dalam beberapa tahun terakhir ada juga ya emiten-emiten yang menurut saya sebenarnya belum layak IPO, tapi kok bisa IPO. Nah dia masuk nih ke dalam kita punya ekosistem di bursa. Nah emiten-emiten seperti ini ya yang ya mungkin kita blacklist ini, ya ini kan yang sebenarnya banyak yang ya kena notasi bursa lah, kena FCA segala macam. Nah, what if kalau misalkan penyaringannya saja sudah bagus, sudah ketat, ya maka nggak perlu yang kayak gini-gini tuh nggak perlu. Cuman kalau ditanya balik lagi, kalau misalkan di awalnya selalu sangat-sangat diperketat, pasar kita tuh jadi emang nggak rame. Jadi nggak rame ya. Jadi ini kayak ayam sama telur. Ya, jadi memang kalau yang saya lihat ya bursa punya pertimbangan sendiri. Sebelumnya kenapa syarat untuk IPO itu dilonggarkan dulu supaya pasar kita rame dulu, ya kan. Nah kalau nggak rame juga orang nggak mau masuk. Betul. Ya kan kayak kita ke mall, ngelihat kok sepi ya, yang jual kok dikit gitu. Saya kita juga jadi malas, nggak tertarik. Tapi kalau kok ternyata rame juga ya dan bervariasi, ya kan, itu kita tertarik. Nah mungkin ya kalau saya melihat POV dari bursa adalah ya diramein dulu nih. Cuman ternyata kan ada implikasinya. Banyak misalkan kalau kita ke mall, kok toko itu kok bajunya jelek ya, kok dia bisa masuk ya. Nah sama kayak di bursa kita, ya kan, kok ini sebenarnya perusahaan nggak layak IPO tapi kok dipaksain masuk ya, gitu loh. Nah jadi mungkin sekarang adalah waktunya untuk bersih-bersih. Dengan cara apa? Tadi ya free float dinaikin lah, ya kemudian juga GCG diperbaiki juga. Nah kemarin itu juga salah satu poin yang disampaikan bursa juga, mereka akan lebih menseleksi secara ketat emiten-emiten yang akan IPO di 2026 ini, which is good saya bilang. Ya salah satu contohnya misalkan untuk emiten yang akan IPO dengan market cap di bawah 5 triliun, free float 25%. Menurut saya itu bagus. Ya jangan sampai dia free float, jangan sampai dia IPO tapi free float cuma 10%. Buat apa itu mah itu mah cuman mengejar gengsi doang, ya kan. Nggak, mendingan gak usah IPO lah sekalian. 25%. Oke. Terus misalkan 5 sampai 50 triliun, 20%, dia di atas market cap 50 triliun, 15% sesuai dengan standarnya. Menurut saya itu lebih fair. Ya dan ya syaratnya itu akan diperketat. Jadi artinya adalah ya harus sudah mencetak laba. Ya emang harus seperti itu menurut saya. Aset juga minimal ditetapkan nanti standar berapa miliar. Ya, jadi menurut saya emang harus diperketat lagi nih sekarang. Nah kalau misalkan screening IPO-nya udah bagus, udah bener ya, udah ketat, yang begini-begini nggak perlu lagi menurut saya. Nah ya UMA. Kita nggak pernah ngelihat kan di bursa US ada UMA, suspend, notasi, nggak pernah ada. FCA. Ya harga saham turun, ya mau turun 20%, 25%, 30% sehari emang udah turun. Di kita dibatasi 15% buat apa gitu kan. Saham mau naik sehari 100% juga, kalau emang itu mekanisme pasar, let it be. Ya itu kan yang memang
the way market bekerja seperti itu. Ya kan kalau emang perusahaan ini kinerja bagus atau ada akan diapresiasi. Nah kalau sekarang kan nggak gitu kelihatan Mas. Gitu. Jadi menurut saya sih ya haruslah kita perketat. Ya. Gitu. Oke, berarti tadi ya seperti dual control aja ya, UMA suspend itu ya. Iya. Mas Rifan, mungkin nextnya tadi kita udah ngomongin makro gitu ya. Kita udah ngomongin domestik terkait isu MSCI gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada salah satu menurut saya sih ya, sektor yang kok dari tahun lalu kok kayaknya nggak kemana-mana nih. Sektor perbankan. Nah, kalau dari Mas Rifan sendiri lihatnya gitu ya, kira-kira nih sebenarnya ada masalah apa sih dengan sektor perbankan ini, khususnya di for big bank kita lah gitu. Ada masalah apa sih sebenarnya kok dia tidak seperti biasanya ya, kalau misalnya dari tahun 2018 saya investasi kan, ya kalau nggak mau ini mah udah aja BBRI gitu, nanti akan naik juga gitu kan. Kok ini malah turun gitu. Itu kalau dari Mas Rifan view-nya gimana? Simpel sih Mas, kalau menurut saya 2025 kenapa bank nggak perform ya karena satu dari sisi ekonomi kita juga nggak baik-baik saja. Nah kalau misalkan ekonomi tidak baik-baik saja, satu sisi permintaan kredit akan berkurang, satu sisi lain gagal bayar akan meningkat. Dan ini yang tercermin dari 4 big banks ya mungkin cuman BCA yang masih positif. Tapi kalau BRI, BNI, Mandiri ya tahun lalu semuanya negatif. Pertumbuhan kredit yang biasa double digit ya kemarin cuman single digit. Dan apalagi by the time bulan di pertengahan 2024 ya rata-rata dari big bank ini memang mencatatkan all time high. Yang dimana ketika all time high valuasinya itu premium. Nah yang saya mention tadi, valuasi yang premium harus dibarengi juga dengan growth yang premium. Betul. Nah, meanwhile di 2025 ya mereka karena ekonomi yang juga tidak baik-baik saja, ya gagal mendeliver hal tersebut. Nah, jadi udah dibantu oleh pemerintah itu. Tapi kan itu terakhir-terakhir. Terakhir ya. Terakhir-terakhir ya kan. Tapi kan dari Januari sampai September yang nggak gimana-gimana. Ya baru di September itu yang ada dorongan. Tapi dorongan 200 triliun itu pun kalau kita bandingkan dengan total penyaluran kredit dari bank-bank KBMI 4 itu mungkin cuma 3-4%. Bantu tapi nggak yang signifikan sekali 200 triliun itu gitu. Nah, pertanyaannya gimana di 2026? Nah, balik lagi menurut saya dengan suku bunga yang lebih rendah, dengan perbaikan daya beli yang lebih baik, kemudian dengan inflasi yang kembali ke level normal, menurut saya tahun ini ada harapan. Nah kalau perbankan kita di tahun 2026 ini kinerjanya bisa lebih baik dibandingkan dengan 2025, menurut saya besar kemungkinan big bank ini akan naik. Nah jadi akan recover. Tapi kalau untuk sampai kita expect mencatatkan all time high lagi mungkin belum. Nah itu yang harus kita jaga dulu ekspektasinya. At least nggak turun kayak tahun lalu itu udah bagus. Ya jadi kalau misalkan tahun lalu rata-rata turun 30% gitu ya dari harga tertingginya, mungkin sekarang bisa balik 15% atau 20%, menurut saya itu udah bagus. Nah baru misalkan nanti di 2027 menurut saya kita bisa melihat ya perbankan kita balik lagi ke level all time high. Ya dengan catatan tadi ya kinerjanya memang deliver yang di atas ekspektasi kita. Nah sekarang masalahnya dengan di harga di bawah ini kan market tuh udah gak expect apapun dengan perbankan kita. Nah what if kalau misalkan kinerjanya ini bisa deliver di atas ekspektasi ya market akan appreciate for sure. Gitu. Nah cuman juga Sobat Ipot jangan misalkan saya punya 100 juta semua di big bank juga jangan. Gak wise juga ya? Ya gak wise juga. Kenapa? Karena ya kita gak pernah tahu nih si big bank ini kira-kira bakal seperti apa. Akan lebih baik kalau misalkan kita diverse juga ke sektor yang lain. Atau kalau misalkan mau sama-sama perbankan, pilihannya juga banyak kok Mas Ari dan Sobat Ipot. Ada misalkan bank digital. Betul. Bank digital juga kinerjanya gak kalah menarik sekarang. Bank KBMI 1. Ya, kan soal ada itu ya isu yang harus menggelontorkan modal intinya ya. Betul, yang KBMI 1 akan dihapus. Jadi sekarang harus minimal 6 triliun. Itu kan menarik menurut saya. Ya itu juga bisa dicermatin. Betul. Ya kan. Atau bank syariah juga gak kalah menariknya kok. Gitu. Jadi maksud saya ya jangan benar-benar kita hanya menggantungkan harapan ke big bank. Karena kalau kita bicara big bank ya mau gak mau suka gak suka kita butuh dana asing juga. Nah kalau misalkan MSCI
outflow. Ini balik lagi nih, solve ya, problemnya solve, ya dia bisa masuk lebih banyak lagi. Ya biasa MSCI masuk juga nggak banyak lah kalau maksudnya dari segi jumlah emitennya ya. Nah tapi yang jadi langganan itu Big Bang. Betul. Nah kalau misalkan itu bisa solve, ya MSCI masuk lagi, baru akan naik lebih tinggi lagi menurut saya. Gitu. Iya tadi ya beberapa faktornya gitu ya, mungkin bisa lihat isu-isu yang saat ini tahun ini mulai dikembangkan himbau oleh pemerintah kayak tadi KBMI 1 gitu ya. Iya. Masih himbauan ya setahu saya. Iya, betul, masih kalau yang wajib itu asuransi. Ya, yang tahun ini 20%. Tahun ini asuransi itu wajib. Kalau yang itu masih himbauan, tapi nggak tahu nanti tahun depan seperti apa. Cuman harusnya kalau misalnya bank buku satunya ini masih mau bertahan, harusnya dari sekarang sudah mulai sudah mulai sudah mulai terlihat lah pergerakannya harusnya. Betul. Apalagi kalau misalnya optionnya adalah dia nggak mau akuisisi, misalnya right issue. Yes. Kan harus menarik juga tuh, harus dibangun narasinya segala macam gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa di shortlist dulu tuh KBMI 1 apa aja, lihat yang listing yang mana, terus kita coba cari berita-beritanya gitu, cari ada unlock value-nya kan. Unlock value-nya tadi itu kan belum terlihat kalau di sekarang Peta Podcast. Nah itu menurut saya yang menarik tuh seperti itu. Itulah art of fundamentalnya. Oke. Nah, tadi itu kita bahas perbankan. Kalau dari Mas Rifan sendiri view-nya sektor tahun 2026 nih menarik apa Mas? Satu menurut saya sih ya for sure perbankan sih. Perbankan? Ya, for sure perbankan. Perbankan, Ya perbankan. Tapi ya balik lagi tadi ya, perbankan di sini jangan diartikan yang big bank saja. Betul. Ya tadi selain big banks mungkin kalau buat teman-teman yang moderate big banks oke. Tapi kalau misalkan yang tipikal profil risiko lebih agresif mungkin tadi KBMI 1. Ya atau bank syariah atau digital tuh lebih agresif menurut saya ketimbang yang big banks. Ya itu satu, perbankan menurut saya sih for sure akan lebih baik lah dibandingkan dengan tahun lalu. Yang kedua kalau menurut saya adalah consumer. Yes. Consumernya dalam apa nih? Consumer ini lebih ke arah retail, tapi yang bermain di segmen premium. Oh, oke. Nah, karena kan kalau retail kita kan ada yang main di segmen premium, ada yang mainnya di segmen bawah gitu ya. Nah, kalau saya melihatnya sekarang itu kita ada di fase di mana ada namanya K-shape. Nah, huruf K. Yang menengah tahun lalu yang survive sekarang makin kaya juga banyak, tapi ada juga mungkin yang kehilangan pekerjaan, PHK ya, dia harus turun kelas. Nah yang di bawah ini kan mungkin masih struggle ya, tapi kalau yang di atas ini ya dengan outlook ekonomi yang lebih baik, dia akan lebih royal untuk spending money. Nah itu yang menurut saya menarik. Jadi consumer juga untuk barang-barang premium, ya. Kalau untuk hal yang atau sektor lain yang juga berhubungan dengan suku bunga, ya mungkin properti ya. Tapi menurut saya properti menarik tapi mungkin agak lagging. Karena biasanya properti itu kan bukan cuma ngomongin suku bunga, tapi ngomongin balik lagi daya beli. Ya kan. Nah, tapi clue-nya menurut saya tetap sama. Adalah properti yang mainnya di segmen premium. Karena di properti kita dari puluhan emiten yang melantai, ada yang mainnya di segmen atas, ada yang mainnya di segmen bawah. Nah kalau saya lebih prefer yang segmen atas. Kalau untuk komoditas saya mungkin lebih ke arah ya satu, CPO menurut saya masih tetap bullish, ya masih tetap akan tinggi. Oil and gas menarik, ya karena ya dengan situasi geopolitik yang ada sekarang. Ya ditambah lagi dengan dengan kondisi yang terjadi belakangan ini, ya Amerika dengan Venezuela segala macam, ya kita predik ya bahwa oil and gas ini akan naik lah gitu. Secara price oilnya juga akan naik di tahun ini gitu menurut saya. Terus kemudian apalagi ya? Mungkin yang batu bara menurut saya ini per kita podcast udah mulai naik pelan-pelan 120, cuman ya saya masih mau ngelihat apakah si China ini masih akan terus mempertahankan kebijakannya di tahun lalu, di mana dia hampir semua penggunaan batu baranya itu dari dalam negeri, atau dia akan mulai buka keran impor lagi. Nah kalau misalkan dia masih pakai batu bara dalam negeri, menurut saya kenaikannya terbatas. Tapi kalau dia udah mulai buka keran impor, ya kenaikannya itu akan lebih kencang. Nah, saya nunggu momen itu sebenarnya, Mas Ari. Kalau batu bara ya, itu ada notes-nya kalau batu bara. Betul, gitu. Kurang untuk lebih itu. Komoditas lain kayak timah, nikel atau ini. Nikel menarik sih. Nikel.
komoditas yang RKAB-nya mulai ditahan-tahan itu tuh. Iya, kan. Kira-kira sebenarnya itu positif apa negatif sih? Karena ada beberapa view-nya malah melihatnya ini negatif karena kalau bisa produksi turun takutnya terjadi PHK segala macam. Gitu. Tapi dari sisi ya ini harga komoditasnya biar naik gitu. Nah, itu gimana kalau Mas Rifan view-nya? Dalam jangka pendek pasti negatif sih. Ya pasti dalam jangka pendek negatif karena kan ya logika dasarnya adalah ketika RKAB dipotong ya kan maka produksi akan turun. Ya kalau emiten-emiten batubara, nikel itu kan memang apa namanya dapat duitnya adalah dari volume. Volume dikali dengan price. Ya kan. Nah, price-nya lagi naik nih, tapi kalau volumenya drop ya sama aja. Ya kan. Nah, cuman begitu supply-nya mengecil, ya harga makin naik lagi, maka RKAB tersebut ya pelan-pelan akan dinaikkan lagi. Ya, jadi kalau dalam jangka pendek ya negatif. Ya, tapi kalau kita punya time frame jangka menengah panjang, ini bisa jadi peluang sebenarnya. Gitu. Nah, itu jadi tergantung jawabannya balik lagi mau time frame pendek atau time frame menengah panjang. Kalau pendek ya mungkin akan ada drawdown-nya dulu nih. Ya, tapi kalau misalkan menengah panjang ya ini justru bisa jadi sebuah kesempatan. Gitu. Kalau itu Mas Rifan, transportasi laut. Nah, itu lagi naik juga ya. Lagi naik daun ya. Kira-kira tahun 2026 seperti apa kalau dari view-nya Mas Rifan? Kalau menurut saya transportasi itu kan sebenarnya pick and shuffle dari komoditas ya. Jadi kalau misalkan komoditasnya demand naik ya transportasi otomatis akan mengikuti. Nah, jadi kalau misalkan komoditas oil and gasnya naik, maka transportasi untuk oil and gas juga akan naik. Kalau komoditas batubara naik, ya maka transportasi untuk batubara juga akan naik dan seterusnya. Gitu. Nah, cuman kan kalau kita lihat transportasi laut sekarang rata-rata naiknya udah signifikan ya. Menurut saya hati-hati di entry point-nya aja sih. Gitu. Jadi kalau buat saya gitu ya kalau sekarang ya mungkin harganya udah kemahalan. Ya, tapi kalau buat teman-teman yang trader ya mungkin bisa ambil momentum-momentum jangka pendek ya silahkan aja. Gitu. Tapi intinya poin saya adalah kalau saya lebih nyorotin mana yang belum terlalu diapresiasi oleh pasar, itu yang menurut saya akan lebih agresif di sana. Mas Rifan, ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi untuk Market Mind Podcast kali ini, jadi kita itu tadi lempar pertanyaan. Oh, oke. Gitu. Boleh. Lalu kita udah kurasi beberapa pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kayaknya hampir sama semuanya. Jadi mungkin cuma beberapa aja nih, Mas Rifan ya. Yes. Tadi sebenarnya aku udah sempat nanya tadi sektor batubara dan sudah Mas Rifan jawab juga terkait sektor batubara ya teman-teman ya. Jadi paling di sini ada pertanyaan adalah prospek emas ke depannya itu seperti apa? Karena kan kalau tadi Mas Rifan ceritanya di 2025 kita tahu bank sentral akumulasi jadi pasti naik. Nah, kalau 2026 seperti apa nih Mas? Kalau menurut saya sih jujur kayaknya masanya udah lewat. Oh. Oke. Soalnya saya sendiri juga udah jual. Faktor-faktornya apa aja yang membuat Mas Rifan beranggapan oke ini masnya udah lewat ya? Satu, harganya udah terlampau tinggi. Emasnya udah terlampau tinggi. Dan kemarin udah kelihatan kan di beberapa waktu lalu emas turun sekian persen, silver turun 21% dalam sehari. Itu kan mengindikasikan bahwa ya harganya sudah naik. Jadi sudah ada pihak-pihak yang sudah mulai melakukan profit taking. Ya, apakah bank sentral masih beli? Yes, masih beli, tapi tidak lagi seagresif di tahun lalu. Jadi kalau saya lihat, ya pun kalau naik, ya kenaikannya akan lebih terbatas. Dan sekarang dengan harga yang sudah sempat ya 5.400 kemarin, ya kelihatan udah banyak yang melakukan profit taking. Jadi menurut saya sih kenaikannya udah akan lebih terbatas. Ya. Cuman hati-hati, biasanya tuh kalau kayak gitu kita tetap aja ada berita yang oh ya ini bakal ekspansi gini. Tapi balik lagi menurut saya harga udah price in. Jadi kalau misalkan dengan kondisi sekarang ya saya rasa udah terlampau mahal ya. Ya buat apa juga gitu kita paksakan yang udah naiknya gila-gilaan, ya kalau mau ya sebelum pestanya dimulai. Ibaratnya ini sekarang ya 1,5 tahun kemarin ya udah pesta, ya sekarang mungkin pestanya udah mulai selesai. Oke. Mas Rifan, untuk penutup podcast ini, kita udah di ujung podcastnya. Mungkin ada pesan-pesan buat Sobat Ipot yang mau disampaikan Mas Rifan, apapun. Pertama mungkin buat Sobat Ipot ya, jangan kalau yang kemarin itu pas MSCI kemarin lagi loss gede gitu ya, jangan patah semangat lah.
Ya jadikan itu sebagai sebuah pelajaran ya, karena tidak ada investor yang tidak pernah rugi. Ya hampir semua investor besar ya pasti mengalami kerugian. Dan ya selalu ada dua sisi, apakah mau menyerah atau mau bangkit lagi. Nah kalau misalkan menyerah ya udah berarti ceritanya selesai sampai di sini. Tapi kalau misalkan bangkit lagi, mungkin someday ya Sobat Tipot bisa jadi seorang investor yang besar. Betul. Yang kedua, kalau misalkan kemarin ya nggak ngerasa apa-apa, mungkin sama seperti saya juga, maksudnya nggak yang gimana-gimana juga pas MSCI kemarin, juga jangan sombong. Ya jadi jangan mentang-mentang mana kemarin trading hold 2 kali portfolio saya baik-baik saja tuh kan jago saya gitu kan. Habis itu udah mulai jadi jumawa gitu kan. Jual kelas. Ya. Nah menurut saya ya ya kita itu harus selalu belajar, kita itu harus selalu adaptif ya, karena market itu selalu berubah. Dan ya kalau kita berhenti belajar ya maka someday ya kita yang akan diajarin oleh market. Betul. Gitu. Nah jadi selalu belajar dan selalu adaptif, selalu evolving ya, dan menurut saya ya tetap perbanyak investasi leher ke atas. Sebelum kita benar-benar terjun dalam jumlah besar ya, perdalamku dulu kita punya skill, knowledge ya supaya kita jangan sampai ya kita jadi mengalami kerugian lah karena kita kurang ilmu. Gitu. Terakhir kalau dari saya sih saya optimis ya dengan 2026 ini ya, dan peluang untuk kita masuk ke dalam frontier menurut saya di bawah 10%, which is ya kita berharap juga dengan regulator kita bisa bertindak cepat ya, dan harapannya ya dengan regulasi yang lebih pro ke market ya kita akan bisa melihat pasar modal yang jauh lebih besar lah dari saat ini. Amin. Oke, thank you untuk waktunya Mas Rifan. Thank you so much untuk insight-insight yang diberikan juga. Tadi teman-teman ya, kalau saya kutip sedikit tadi quote dari Mas Rifan, jangan menyerah. Ya. Kalau mau cari jalan lain aja. Cari jalan value investing, cobain. Yes. Kan kita nggak tahu ya, mungkin jodohnya di sini nih. Betul. Di value investing mungkin saya nggak bisa nih konglomerasi atau segala ngikutin volume money. Ya. Mungkin di bagian value ini saya bisa lebih cocok gitu ya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kita bisa dapat satu metode yang memang cocok untuk kita. Betul. Thank you untuk yang udah nonton sampai akhir gitu ya. Thank you juga Mas Rifan untuk waktunya gitu ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen juga gitu biar nanti kita bisa invite pakar-pakar keuangan lain. Thank you semuanya. Thank you Sobat Tipot. Thank you.